Salam sejahtera sahabat Alkitab, selamat bertemu kembali dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Kami hadir di Sabtu jam 4 sore ini, seperti biasanya kami akan mengajak Anda untuk kita bersama-sama belajar tentang Alkitab. Acara di Sabtu sore jam 4 waktu Indonesia bagian Barat ini adalah acara rutin dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan untuk bulan Juni kami sudah mengatur bahwa setiap minggu ketiga dan keempat itu ada tema-tema khusus. Jadi minggu ketiga itu tentang kebudayaan dan tradisi masyarakat Israel. Adapun minggu keempat atau minggu terakhir adalah tentang membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab, dan sekarang ini minggu kelima atau minggu terakhir dari bulan Mei, maka kita akan membahas tentang tokoh Markus. Dan telah hadir bersama dengan kita semua adalah Dr. Pascalis Edwin Inoman Pasca. Beliau adalah dosen di Institut Pastoralia Malang, kemudian juga anggota dari tim inti Alkitab Terjemahan Baru 2 yang sekarang sedang dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan selain itu Pak Pascalis juga adalah dosen di 2 STT yang lain, yaitu di STT Satya Bakti Malang dan STT Ekumene Jakarta. Nah, Pak Pascalis akan menjelaskan pada kita tentang siapa dan bagaimana karya dari Markus yang kita kenal sebagai penginjil yang kedua, tapi sebetulnya Injil yang paling tua ya, yang ada dalam Alkitab kita. Dan perlu kami sampaikan bahwa sahabat Alkitab nanti bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau pernyataan, itu bisa dituliskan di live chat atau di kolom komen. Dan untuk bahan presentasi yang disampaikan oleh Pak Pascalis juga bisa di-download, dan kami akan informasikan linknya di kolom komen. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pascalis untuk menjelaskan tentang Markus selama sekitar 40 menit ke depan. Kepada Pak Pascalis, kami persilahkan. Ya, selamat sore untuk kalian semua. Saya akan mempresentasikannya sekarang. Saudara-saudari, Bapak Ibu, sahabat Alkitab, kali ini saya mau berbicara tentang Markus, penginjil yang menunjukkan kepada kita makna penderitaan. Nah, siapa sebetulnya Markus itu? Harus diakui bahwa tidak begitu jelas, ya, masih banyak perdebatan tentang dia. Sumber tentang Markus bisa kita peroleh dari banyak sumber, ya. Misalnya dari kitab suci, dari tradisi, dari sejarawan Eusebius, juga dari tradisi gereja Koptik Mesir. Masing-masing memberikan informasi, tapi tidak ada yang lengkap, ya. Mungkin secuil ini, secuil di sana, sehingga ada keinginan saya membuat sebuah rekonstruksi tentang tokoh ini. Bagaimana kira-kira dia dari kecil sampai meninggal. Tetapi apa mungkin membuat konstruksi demikian? Ya, harus diakui hanya ini sebuah cobaan, ya. Saya mencoba, nanti kalau salah silahkan dikoreksi. Tapi saya akan tunjukkan bagaimana tokoh ini dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya, dan inti dari Injil yang dia tulis, ya. Pertama, yang dikatakan Markus itu biasanya orang katakan dia ini kemungkinan besar adalah Yohanes Markus. Dia itu murid Kristen Yahudi dari Yerusalem. Jadi punya dua nama, Yohanes, dan punya nama lagi Markus. Karena itu kebiasaan di zaman dulu, ya, khususnya di zaman Yunani Romawi, itu orang mempunyai dua nama. Ya, satu nama Yahudi, satu juga nama Latin atau nama Yunani. Ya, lebih-lebih orang yang aktif di dalam kehidupan keagamaan biasanya mempunyai dua nama itu.
Maka kita lihat nama Yohanes yang berarti Yahweh Hanan. Jadi Yahweh menunjukkan kasih karunia-Nya, ya, Allah menunjukkan belas kasih-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya. Dan Markus itu nama Latin. Ya, itu saya katakan biasa demikian mereka punya. Ibunya bernama Maria. Lalu ini data-data dari kitab suci dulu saya tunjukkan. Rumahnya di Yerusalem, tempat komunitas Kristiani biasa berkumpul. Dan saya katakan ke situ pula Petrus pergi ketika dia dibebaskan dari penjara. Nah, namun ada juga informasi yang mengatakan mungkin dia ini sepupu Barnabas. Dan dia dibawa Barnabas dan Paulus ke Antioquia di Syria, menemani mereka dalam perjalanan pertama ke Siprus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu dulu data-data dari kitab suci. Ya. Ini saya berikan beberapa data, nanti akan saya ulas lagi bagaimana kita merekonstruksi data-data yang ada ini. Nah, yang jelas kemudian orang meragukan apakah ini memang pengarang Injil ini adalah Markus atau Yohanes Markus yang banyak disebutkan tadi itu. Ya. Misalnya orang mengatakan, dia ini kurang begitu menguasai geografi Palestina. Kalau dia memang orang Yahudi, mestinya dia tahu dong geografinya dengan baik. Kemudian mengapa dia punya perhatian yang begitu besar kepada misi segala bangsa, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi? Kenapa? Kalau dia memang orang Yahudi asli di Yerusalem, masa dia seperti itu? Kemudian bahasa Yunani-nya yang sangat sederhana. Nah ini, kemudian dia juga ada kesan tidak menyaksikan karya Yesus secara langsung. Muncullah sanggahan, ini bukan Yohanes Markus ini yang dimaksud, orang lain. Ya, terjadi perdebatan, ya, selisih pendapat, dan yang kiranya juga sulit didamaikan. Misalnya Papias, uskup Hierapolis ini dari Frigia mengatakan, ya, yang tulisannya dikutip oleh sejarawan gereja Eusebius dari Kaisaria, mengatakan bahwa Markus ini sebetulnya juru tulis dari Petrus yang ada di Roma, jadi dia yang menulis Injilnya. Ya, ketika dia dapat informasi dari Petrus, ya, dan seterusnya. Itulah kurang lebih saya mau katakan data-data dalam kitab suci. Namun, ya, saya perhatikan, ya, saya coba lihat teks-teks dalam tradisi gereja, kemudian dalam tradisi Koptik, juga dari sejarawan Eusebius. Saya coba merekonstruksi kira-kira di mana dia lahir, bagaimana perkembangan hidup dari Markus. Ini saya mencoba ya merekonstruksi, dan kira-kira kita akan lihat nanti gimana kehidupan Markus sebetulnya. Pertama, diperkirakan dari tradisi Koptik di Mesir yang menganggap Markus ini adalah pendiri gereja mereka. Dikatakan asal-usul Markus itu dari Kirene. Ya. Dari Kirene. Anda tahu di mana Kirene? Ya. Kalau ini saya tunjukkan, ya. Ini Kirene ada di daerah Libya Utara di sini. Ya. Dia namakan ini ada Mesir, ini daerah Libya, itu Kirene di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya, ini waktu kekuasaan Imperium Yunani akan lebih jelas di mana posisi Kirene, ya. Nah, di sini ada Alexandria. Nah, ini posisinya Alexandria. Ini wilayah yang dikuasai oleh Yunani. Saya tunjukkan lagi wilayah berikutnya yaitu Kerajaan Romawi. Ketika Roma berkuasa, karena setelah Yunani itu Roma berkuasa. Nah, di mana posisi dari Kirene, ya, ini Kirene dia ada di bawah di sini, di pucuk di bawahnya ada Mesir, lalu di sini ada Kartago. Ini daerah yang sangat penting karena Kirene ini dianggap kota yang sangat penting, kota pelabuhan sangat penting, menghubungkan Kartago dengan Mesir, tapi juga dengan Pulau Kreta, juga nanti berkaitan dengan Roma, ya. Ini Italia di sini, ini ada Sirakusa di sini,
masih ingat Agustinus dari Kartago yang kemudian menyeberang ke Sirakusa di sini ya. Ini tempat yang indah sekali, tapi dia posisi Kirene itu sangat penting, sangat strategis yang mengaitkan Eropa ya, juga dengan Afrika di bawah, juga dengan daerah Turki nanti di sini. Ya, ini luar biasa tempatnya. Jadi karena itu sebenarnya ini kota yang sangat terkenal ya, bisa menghubungkan Eropa. Ya, kita tahu ya Agustinus misalnya terkenal dengan tempat Kartago ini ya. Lihat. Nah, itu ya posisinya. Sekarang kalau kita katakan kembali ke posisi semula tadi, jadi dikatakan asal usul Markus itu sebenarnya dari Kirene. Nah, Kirene ini sebetulnya kota yang sudah cukup lama berdiri, sekitar tahun 600-an oleh koloni dari orang-orang Yunani. Nah, pada tahun 331 sebelum Masehi, dia direbut oleh Alexander Agung dan dijadikan sebagai kota yang penting sekali. Tadi sudah saya tunjukkan petanya, Anda masih ingat? Itu karena posisi dia yang sangat strategis, menghubungkan Mesir, kemudian juga menghubungkan wilayah Eropa, Kartago tadi. Ya. Lalu, tahun 323 ketika Alexander Agung meninggal, wilayahnya direbut oleh 3 jenderalnya. Nah, yang memperoleh wilayah Kirene itu, juga wilayah Mesir, itu adalah Ptolemeus, ya, dinasti Ptolemeus. Kemudian tahun 74, dia direbut oleh Roma, karena Yunani dikalahkan oleh Roma, dan tahun 74, kota Kirene ini diambil alih oleh Roma dan dijadikan sebagai kota utama untuk provinsi Kirenaika, yaitu Libya. Apa yang menarik di sini, ketika kota ini ada di bawah Alexander Agung, itu kota ini sungguh penting. Tapi begitu dipegang oleh Ptolemeus, kota ini agak ditinggalkan, agak diterlantarkan. Tapi tetap kota ini menjadi tempat yang nyaman bagi orang Yahudi. Karena sudah banyak orang Yahudi yang pergi ke sana dan berdiam di situ dengan tentram. Karena apa? Karena orang-orang Yunani dan orang Yahudi dan juga kelompok-kelompok lain bisa hidup berdamai dan punya hak-hak yang sama. Jadi mereka dihargai sekali sehingga berkembanglah komunitas-komunitas Yahudi. Anda bisa baca di dalam Makabe, 1 Makabe 15:23, di situ sudah kelihatan ada komunitas-komunitas Yahudi. Tetapi ketika Roma mengambil alih posisi ini, ya, ini tahun 74 sebelum Masehi, walaupun kota itu menjadi kota penting, tetapi orang-orang Yahudi mulai ditekan oleh orang-orang Yunani. Ya, mereka memang minoritas, ya, mungkin hanya 3% di situ. Mereka sangat ditindas, merasakan hidup yang tidak enak. Dan situasi pun menjadi tidak nyaman di tempat itu. Dan suatu saat, keluarga Markus ini tiba-tiba didatangi, sebenarnya bukan keluarganya dia, tapi seluruh wilayah kotanya itu dijarah oleh satu suku nomaden yang menyerang kota itu dan menghabisi segala kekayaan keluarga Markus. Markus yang adalah orang Yahudi akhirnya memutuskan pergi ke Yerusalem karena dia tidak merasa aman di Kirene, ya, tidak merasa aman lagi di sini, ya. Lalu dia berangkat menuju ke Yerusalem, ya. Sini dia pergi ke Yerusalem. Setelah dia berada di Yerusalem, Anda lihat bagaimana posisi masa kecil dari Markus ini. Waktu dia pindah dari Kirene ke Yerusalem, kemungkinan dia besar dia masih kecil. Ya, mungkin hanya 12 tahun. Tapi tidak ada data yang jelas menunjukkan itu. Hanya dibilang bahwa keluarganya pindah dari Kirene ke Yerusalem. Nah, orang-orang Kirene, orang-orang Yahudi Kirene, ternyata sudah terbiasa ke Yerusalem. Ya, terutama untuk berziarah. Anda bisa lihat di banyak tempat dalam teks-teks Alkitab, penyebutan nama-nama Kirene. Misalnya mereka dikatakan mempunyai sinagoga tersendiri dengan beberapa kelompok lain yang disebut Jemaat Libertini.
Jadi punya sinagoganya sendiri orang-orang Kirene. Jadi kalau mereka bersiarah, mereka akan pergi ke tempat itu. Kemudian mereka juga ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, hadir juga orang-orang Kirene. Lalu yang terkenal sebetulnya adalah Simon dari Kirene, ya, yang rupanya berziarah pada hari Paskah ke Yerusalem. Pas dia dalam peziarahan itu bertemu dengan Yesus yang memikul salib, akhirnya dia dipaksa oleh prajurit Romawi untuk memikul salib Kristus. Dia ini Simon dari Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus. Kemudian ternyata banyak orang Yahudi dari Kirene pindah menjadi Kristen. Salah satu di antaranya itu Lukius, ya, yang menjadi nabi dan pengajar dalam komunitas di Antioquia. Jadi bukan sekedar orang Kristen, dia jadi nabi, jadi pengajar. Itu orang Kirene. Nah, siapa Markus ini? Ya, dia sudah pindah dari Kirene, dia ada di Yerusalem pada abad-abad awal itu, sehingga kemungkinan besar tradisi-tradisi kemudian melihat Markus ini adalah salah satu dari 70 murid yang diutus Yesus, ya. Mereka diutus untuk mendahului Yesus, diutus berdua-dua mendahului ke tempat yang akan dikunjungi Yesus. Itu ada 70 murid. Nah, salah satunya itu dikatakan oleh tradisi adalah Markus. Jadi sebenarnya dia mulai agak mengenal Yesus. Kemudian kalau Anda baca kisah Getsemani, ini ketika Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit, tiba-tiba ada satu orang muncul, ditangkap juga dia. Lalu karena dia ketakutan, daripada dia dibeleh di situ, ya, dia lepas bajunya, dia lari telanjang. Anak muda lari telanjang. Nah, diperkirakan anak muda yang lari telanjang ini adalah juga Markus. Jadi Anda lihat, Markus tidak begitu jauh dengan Yesus. Jadi dia mulai lihat bagaimana saat Yesus akan ditangkap dan saat awal dari penderitaan itu. Nah, seperti sudah saya sebutkan tadi, dia mempunyai rumah di Yerusalem, dan kemungkinan dia cukup kaya, dan tempat inilah yang dipakai untuk merayakan perjamuan Paskah. Jadi ketika Yesus meminta para murid, pergilah ke itu, siapkan perjamuan, tempat itu rumah itu adalah rumah dari Markus. Itu dikatakan sebuah ruangan atas yang besar. Nah, itu rumah Markus. Kemudian setelah Paskah, itu para murid setelah penyaliban, para murid rupanya menumpang dan bertekun dalam doa untuk menantikan turunnya Roh Kudus seperti diminta oleh Yesus. Nah, mereka tinggalnya di mana bersama-sama itu? Karena dikatakan ada ruang atas, rupanya itu juga rumah Markus. Di pihak lain, Petrus ketika keluar dari penjara, saya katakan tadi, dia pergi juga ke rumah Markus. Jadi rupanya rumahnya cukup besar, mungkin dia cukup berada, karena dikatakan ada pembantunya yang bernama Rode. Ketika Markus datang, Rode saking senangnya, dia lari ke dalam, lupa bukain Markus pintu. Nah, itu ceritanya cukup lucu di sana. Tapi yang saya mau katakan di sini, Markus cukup berada, dia punya rumah, punya pembantu, dan sudah mulai dianggap mengenal Yesus di awal-awal hidupnya. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian di dalam perkembangannya? Jadi dia sudah tinggal di Yerusalem, sudah mengenal Yesus, bahkan diduga itu salah satu dari murid Yesus yang diutus itu, di antara 70 murid itu. Kita tidak tahu cerita berikutnya tentang dia. Kita hanya menemukan bahwa ketika Paulus dan Barnabas selesai bekerja melakukan pelayanan di Yerusalem, dia mengajak Markus pergi ke Antioquia. Antioquia pada waktu itu, Antioquia di Syria, ya, bukan yang di Pisidia. Itu adalah pusat misi pada zaman itu. Nah, dia mengajak Markus ke Antioquia. Lalu di Antioquia terjadi acara-acara yang mereka mau mengirim Paulus dan Barnabas untuk karya misi. Mereka doakan dia, mereka berpuasa doakan, lalu utus Barnabas dan Paulus pergi. Lalu Barnabas mengajak Markus pergi untuk karya misi. Karena Markus ini kan sepupunya. Dia bilang, "Markus, ayo." Dan dia lihat
cukup saleh anak ini, maka diajak pergi untuk melakukan karya misi sekitar tahun 45 sampai 49. Anda bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul bab 13. Demikian Markus pergi bermisi bersama Barnabas dan Paulus. Ini perjalanan misi pertama mereka. Ini perjalanan misi pertama Paulus sebetulnya. Jadi dari Antioquia, ini pusat misi, dia turun ya dengan melewati sungai Orontes ke Seleukia di pelabuhan, lalu menuju ke Pulau Siprus. Ini pulau yang merupakan asal usul dari Barnabas. Ya, dari Barnabas, maka mungkin dia pilih di sini. Dia ke Salamis, lalu menelusuri pulau ini ke Pafos, dan dari Pafos mereka menyeberang ke Turki, ya, Atalia, Turki. Dari Turki lihat dia berlayar ke Atalia lalu ke Perga dengan harapan akan menuju ke wilayah Pamfilia ini semua sini, Asia Kecil ya, Turki di sini, mengunjungi daerah-daerah sini. Tapi entah kenapa ketika sampai di Perga, berlabuh di Perga ini, Markus pulang ke Yerusalem. Ya, dia kembali ke Yerusalem. Jadi meninggalkan. Jadi tidak ada penjelasan yang jelas mengapa dia meninggalkan Yerusalem. Mungkin karena begitu banyak bahaya yang dihadapi, atau bisa jadi karena dia merasa saya kan cuma pelengkap di situ. Ya, dia hanya ikut-ikutan istilahnya ya, hanya membantu sebagai pelayan, sebagai teman seperjalanan. Jadi dia merasa mungkin kurang mantap, lalu dia tinggalkan Paulus dan Barnabas di Perga itu, dia kembali ke wilayah ke Yerusalem. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Paulus kembali untuk kedua kalinya, nanti dia kembali ke Antioquia lalu mau mengadakan perjalanan misi kedua, ya, dia melakukan perjalanan misi kedua, Barnabas mau mengajak Markus ikut. Tapi Paulus katakan, no, saya tidak mau. Orang seperti ini yang sudah meninggalkan kita di Perga, saya tidak mau. Tapi Barnabas ngotot mau ikut. Akhirnya gara-gara Markus inilah terjadi perselisihan antara Barnabas dan Paulus, sehingga mereka berpisah. Paulus melakukan perjalanan sendiri bersama Silas. Ini perjalanan yang ditempuh oleh Paulus, dia pergi ke Syria dan ke Kilikia, ini perjalanannya cukup panjang. Sedangkan Barnabas mengambil jalan lain dari Antioquia ini, dia pergi ke Siprus, ke Pulau Siprus. Ya, dia pergi ke Pulau Siprus karena inilah tempat kelahiran dia sebetulnya. Jadi dia pergi ke Pulau Siprus. Dari Siprus kita tidak tahu ceritanya bagaimana. Dia pergi ke sini bersama Markus, sedangkan Paulus pergi bersama Silas. Nah, dari sinilah cerita tentang Markus sebenarnya gelap. Kita tidak tahu lagi ada apa dengan orang ini. Ya. Nah, perpisahan ini mungkin Anda merasa, wah ini kok enak ya. Markus ini seperti apa sih orangnya? Sampai Paulus jengkel. Tapi saya katakan, perpisahan ini justru blessing in disguise. Jangan lupa waktu pertemuan konsili di Yerusalem, Markus dan Barnabas ditetapkan untuk menjadi rasul bagi non-Yahudi, sedangkan Petrus dan kawan-kawannya menjadi rasul bagi orang-orang Yahudi. Mestinya mereka harus kerjasama berdua terus, ya, Paulus dan Barnabas. Tapi di sini mereka berpisah. Justru dengan berpisahnya, firman Tuhan semakin tersebar lebih cepat. Karena Markus pergi ke Kilikia, bahkan kemudian ke Eropa, sedangkan Barnabas dan Markus pergi ke Siprus, dan rupanya dari Siprus, Markus pergi ke Kirene. Ya. Jadi ke wilayah tempat kelahirannya dulu, dan dia kemudian menyebarkan firman di sana. Sini. Nah, kapan dia ke Mesir? Nah, karena ada tradisi Mesir mengatakan dia akan ke Mesir. Nah, kapan dia ke Mesir? Ini juga terjadi perdebatan.
Santo Hieronymus dan Epifanius mengatakan dia ke Mesir setelah menulis Injilnya. Eusebius mengatakan tahun 4142 atau 4344 dia pergi ke sana. Mengapa? Karena tahun 6263 Markus sudah mengangkat Ananius menjadi uskup di sana. Ya. Jadi ini kapan terjadinya? Kalau kita lihat tadi perjalanan dia ke perjalanan misi pertamanya dengan Paulus itu sekitar tahun 49, berarti nggak mungkin dia pergi tahun ini sudah ke Mesir. Ya. Jadi membingungkan data-data historis di situ. Ya. Kapan persisnya? Lalu dia menulis Injilnya kapan? Ya, Anda lihat, itu data yang saya berikan agak membingungkan mendengar. Nah, saya mencoba merekonstruksinya ini. Kalau kita lihat dia katakan, Eusebius mengatakan dia ke Kaisarea, ya, itu tahun 67 lagi. Ya, tahun 67 dia dikatakan Markus ke Alexandria setelah kematian Petrus tahun 67. Dan dia katakan di situ, dialah orang yang pertama mewartakan Injil dan mendirikan gereja di Alexandria. Nah, mungkin yang dia maksud tahun 67 dia ke Mesir ini adalah tahun untuk kedua kalinya dia ke Alexandria. Mengapa demikian? Karena nanti di dalam cerita, Markus terlebih dahulu pergi ke Roma, bertemu dengan Paulus dan Petrus untuk mengarang Injilnya itu. Sehingga ini saya katakan, ada sumber lain yang mengatakan bahwa dia ke Mesir tahun 61. Ya. Nah, sekarang gimana kira-kira memastikan kapan Markus ke Mesir? Tadi saya sudah katakan, sementara Paulus melakukan misi kedua, tahun 50 sampai 52, melakukan perjalanan misi, Markus dan Barnabas pergi ke Pulau Siprus. Nah, dari Pulau Siprus, dia akan menuju ke apa yang dinamakan ke Kirene, yang menyebarkan Injil ke Kirene, ya, yang menjadi kota penting di Kirenaika. Dari Kirene inilah dia menuju ke Mesir, lebih tepatnya dia ke Alexandria, yang merupakan pusat Helenisme. Kalau kita lihat tadi perjalanan Paulus misinya yang kedua itu sekitar tahun 50 ya, kemungkinan besar ya, antara ini 50 sampai 52, maka kemungkinan besar Markus ke Mesir itu sekitar tahun 53 sampai 60 itu ke Alexandria. Ya, karena kalau Paulus melakukan perjalanan misi ke atas tahun 50-an, lalu Barnabas dan Markus pada tahun yang sama ke Pulau Siprus, lalu dari Siprus dia ke Kirene, jadi sekitar tahun 50-an lah, ya, kalau mau kurang lebihnya 53 atau 54, dia pergi ke Mesir. Sampai di Mesir dia pergi ke Alexandria, wilayah Alexandria. Ini ketika dia tiba di Alexandria, Alexandria ini sudah kota yang maju sekali. Jangan lupa pada zaman Yunani, Alexandria sudah menjadi pusat pusat Helenisme. Dan sebagai pusat Helenisme, di situ banyak sekali ahli-ahli, baik itu ahli filsafat, pendidikan, budaya, seniman, itu berkumpul di sana. Kota ini sudah hebat sekali. Jangan lupa Alkitab pun Perjanjian Lama itu Septuaginta ditulis di Alexandria. Jadi kota ini sudah maju sekali dan kesitulah Markus pergi sekitar tahun 53. Apa yang dilakukan dia sana? Begitu tiba di Mesir, karena dia memang sudah punya semangat misi, pengalaman misi sedikit dengan Paulus. Jadi dia menggebu-gebu, dia berjalan mengelilingi kota ini dari satu tempat ke tempat lain, berjalan kaki di Mesir ini. Jadi di kota Alexandria. Dia jalan-jalan tanpa peduli dengan rasa lapar dan haus, dia terus berjalan. Juga tidak memikirkan saya harus tidur di mana. Sehingga ketika senja tiba, sepatunya, tali sandalnya itu rusak, robek.
Nah, ini kan kebutuhan esensial bagi seorang pejalan, bagi seorang pewarta, ya, yang mengandalkan kaki, dan tentu juga harus ada sandalnya, kalau tidak nanti kepanasan kakinya. Karena itu dia segera pikir, wah ini tali sepatu saya rusak ini, saya gimana? Maka dia pergi ke tukang sepatu. Sampai di tukang sepatu, dia langsung serahkan sepatunya ini supaya diperbaiki talinya. Lalu si tukang sepatu menjahit, tiba-tiba dia teriak, "Iya Tuhan yang Esa." Aduh Tuhan, Tuhan yang Esa. Markus lihat, ada apa? Orang itu menjerit, meringis sambil memegang tangannya, dan dia lihat ada darah. Markus tahu bahwa tangan orang itu tertusuk oleh jarum yang dipakai untuk menjahit sepatu itu, tali sepatu itu. Spontan, Markus lalu mengambil tanah liat, dia meludahi tanah liat itu, kemudian mengoleskannya pada luka orang itu. Dan orang itu seketika itu juga sembuh. Itu mujizat yang dilakukan oleh Markus. Nah, kata-kata orang tadi, si tukang sepatu itu yang bernama Ananius, yang mengatakan, Tuhan yang Esa, itu menjadi peluang bagi Markus untuk mewartakan Injil kepada Ananius ini. Dia katakan, kau tahu siapa Tuhan yang Esa? Lalu dia berbicara tentang Bapa, berbicara tentang Yesus Kristus, penyalibannya dan sebagainya. Dan benar-benar firman ini seperti dalam Injilnya dia katakan, ya, ada benih yang tumbuh di tanah yang subur. Dan Ananius ini benar-benar tanah yang subur. Dia karena begitu kagum dengan Markus, lalu dia terima pewartaan Markus ini, dan dia undang Markus pergi dan tinggal di rumahnya. Ya, dia tinggal di rumahnya, dan benih itu tumbuh bagus di rumah Ananius. Semua keluarga, seluruh anggota keluarganya menjadi Kristen, menerima Kristus, dan mereka mempunyai daya pikat yang luar biasa. Sehingga tetangganya, orang-orang dekat mulai menerima Kristus, dan benih itu seperti biji sesawi, ya, awalnya kecil, bertumbuh luar biasa. Dan dahsyat sekali perkembangannya di Mesir, sehingga penguasa Mesir, otoritas di Mesir menjadi marah. Mereka marah sekali, dia katakan, ini ada apa, model apa lagi ini? Karena mereka punya kepercayaan-kepercayaan sendiri yang mengkombinasikan antara kepercayaan Mesir dan kepercayaan Yunani. Dan juga nanti dikombinasikan dengan kepercayaan Romawi. Ada dewa-dewa mereka. Sehingga ini yang muncul, model apa lagi nih? Mereka marah sekali dan bersepakat menangkap Markus dan membunuh dia. Tapi rencana mereka diketahui oleh jemaat di Mesir. Mereka datang kepada Markus, katakan, Markus, ini situasi tidak begitu aman bagi engkau. Sebaiknya engkau meninggalkan Mesir untuk sementara waktu, supaya situasi mulai kondusif. Markus menyetujui, lalu karena dia pikir, ya, kalau saya pergi nanti gimana jemaat di sini selama saya tinggalkan? Perlu ada orang yang meneruskan karyanya dan memimpin jemaat di sana. Karena itu pada tahun 62 dia menabiskan Ananius itu menjadi uskup. Istilahnya ya, kalau kita mau pakai sekarang, menjadi uskup di sana. Lalu Ananius tadi, tukang sepatu tadi itu. Lalu 12 imam serta 7 diakon. Itu menurut Eusebius, ya. Di dalam catatannya, dia sudah menhabiskan uskup, sudah ada gereja, lalu ada 12 imam, kemudian dia pergi ke Kirene. Pergi ke Kirene. Tapi ke Kirene ini sebetulnya dalam rangka menuju ke Roma. Mengapa demikian? Karena dia mendapat surat pemberitahuan dari Paulus untuk pergi ke Roma. Rupanya Paulus mendengar karya-karya yang dilakukan oleh Markus di Alexandria, di Mesir ini. Dia lihat, oh ini Markus bekerja bagus sekali. Dan ketika Paulus ada di Roma sebagai tahanan, dia meminta supaya Markus pergi ke Roma. Oleh karena itu, Markus menuju ke Roma, dan di dalam perjalanannya ke Roma itu, dia mampir di Kirene.
ya, tempat asal dia, dan dia juga mulai mengunjungi gereja-gereja yang sudah dirintisnya di sana, jemaat-jemaat yang sudah dirintisnya di sana. Kita lihat apa kata Paulus kepada Filemon, ya, dikatakan ini. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ini membuktikan bahwa Markus sudah ada di Roma bersama Paulus. Jadi kita lihat tadi tahun 62, dia tinggalkan Mesir, dia menuju ke Roma. Kemudian di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 4 ayat 10, Paulus menulis begini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan. Sebetulnya ini sepupu Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu, dan dari Yesus yang dinamai Yusus. Hanya ketiga orang ini di antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi Markus sudah ada di Roma bersama Paulus, dan dia bilang Markus ini teman sekerja, bahkan yang sangat menghibur dia. Jadi membuktikan Markus ada di Roma. Nah, kapan dia ada di Roma? Kapan peristiwa itu? Saya katakan tadi, kemungkinan besar Markus pergi dari Mesir tahun 62, lalu dia menuju Kirene, kemudian menuju ke Roma. Nah, Paulus tiba di Roma sebagai tahanan itu tahun 61. Dia masuk ke Roma sebagai tahanan, tapi dia tahanan rumah, karena menunggu pengadilan keputusan apakah dia dihukum mati atau tidak. Tetapi ada tradisi yang mengatakan Paulus itu meninggal sekitar tahun 64 di kota Roma, ya, yang berada di bawah Kaisar Nero tahun 54 sampai 68. Walaupun ada Santo Clemens itu juga bicara tentang Paulus, tapi dia katakan, enggak, Paulus tidak mati tahun 64, tapi sekitar 67. Karena dia sempat keluar dari Roma sebagai tahanan itu, dia dapat kebebasan sebentar, dia lari ke Spanyol, juga ke Makedonia, masih ke beberapa tempat, sebelum akhirnya kembali lagi sebagai tahanan di Roma dan dibunuh baru tahun 67. Tetapi terlepas dari apakah itu, karena itu pun masih dipertanyakan, karena tidak ada bukti Paulus ke Spanyol, lalu orang memperkirakan, ya kita ambil tengahnya, itu sekitar tahun 62 sampai 64, Markus ada di Roma. Dia bertemu dengan Paulus. Di pihak lain, karena ada tradisi yang mengatakan, ya, yaitu Petrus, dia katakan yang disebut anakku, mengatakan bahwa kemungkinan besar Markus juga ketemu dengan Petrus di Roma. Dan Petrus ini meninggal sebagai martir tahun 67, juga dalam pemerintahan Kaisar Nero. Jadi situasi penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen awali di Roma disaksikan juga oleh Markus. Dan dia mendapat banyak informasi dari Petrus, sehingga ya, Eusebius mencatat bahwa Markus ini dikatakan, ya, dari kesaksian Papias, dia itu juru tulis dari Petrus. Jadi ada kedekatan dia dengan Petrus. Nah, kalau memang demikian, kita bisa melihat kemungkinan besar dia di Roma antara tahun 62 sampai 64, atau mau lebih sedikit 65, oke lah. Ya, dia ada di sana, dapat bertemu dengan Paulus, bertemu dengan Petrus, mengalami dan menyaksikan sendiri penderitaan yang dialami oleh orang Kristen di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Ya, kita lihat, lalu dia kembali ke Mesir. Untuk kedua kalinya dia ke Mesir. Ya. Apa yang dia lakukan ke Mesir? Di sana dikatakan bahwa tahun 60-an, ya, kita tidak tahu apakah tahun 64, ya, mungkin dia pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, di Alexandria, dia sudah melihat situasi sangat berubah di Mesir. Ya, sudah ada gereja yang bagus yang dibangun oleh Ananias, ya. Kemudian sudah ada jemaat yang mapan,
Sehingga jemaat di situ, menurut kesaksian dari gereja Koptik, mereka lalu meminta Markus yang begitu semangat, begitu senang, begitu dipuja di Mesir, mereka minta Markus menulis Injilnya. Nah, ini ada dua tradisi, ada pandangan lain bahwa dia menulis Injilnya di Mesir. Tapi kesaksian Papias mengatakan dia sudah menulis Injilnya di Roma. Ya, kalau saya ambil jalan tengahnya, dia sudah menulis sebagian di Roma, kemudian dilanjutkan di Mesir, ya, kan belum selesai. Jadi dia bisa selesaikan Injilnya di sana. Cerita lainnya mengatakan dalam perkembangan selanjutnya, karena kekristenan begitu besar di Mesir, ya, begitu berkembang, bahkan nggak tahu sekitar tahun abad kelima mungkin ya, tahun abad kelima itu sebelum Islam ada, itu dikatakan pernah Mesir itu hampir 100% itu Kristen. Ya, karena mereka begitu memikat cara hidupnya, mengalami perubahan-perubahan, membuat banyak orang menjadi Kristen, dan ini mencemaskan otoritas-otoritas yang ada di sana, sehingga mereka sepakat sebetulnya membunuh Markus. Itu terjadi pada hari Paskah tahun 68 yang sebetulnya berkenaan dengan perayaan sinapis dari mereka di situ, dari upacara keagamaan mereka bertepatan dengan upacara keagamaan Kristen. Mereka tidak melakukan upacara tapi pergi ke gereja dan menangkap Markus. Markus ditangkap lalu diikat, ya, diseret di di jalan yang berbatu-batu menuju ke laut. Dan mereka siapkan di pinggir pantai itu kayu-kayu yang sudah siap untuk dibakar. Dan ketika mereka mau membakar Markus yang sudah terikat itu, ya, itu ternyata ada suara itu, badai yang luar biasa, hujan yang lebat luar biasa. Akibatnya semua lari kocar-kacir, tidak jadi membakar Markus. Sehingga ketika orang-orang sudah pergi, tidak jadi membakar Markus, umat Kristen lalu datang mengambil jenazah Markus yang sebetulnya terputus antara leher dan tubuhnya. Ya, karena diikat lalu ditarik, diseret itu antara kepala dan tubuhnya itu terpisah. Nah, itu diambil oleh orang-orang Kristen lalu ditaruh di gereja, di katedral, di tempat gereja yang didirikan pertama itu di Alexandria. Kemudian ketika terjadi konsili di Chalcedon tahun 451, ketika orang-orang Mesir itu gereja Koptik memisahkan diri dari gereja Roma, di situ dia menjadi patriark sendiri yang terpisah. Itu dia pisahkan, dia ambil, ya, tubuh jenazah dari Markus itu ditaruh di katedral di Kairo. Tetapi pada tahun 628, pedagang Venesia, jadi Italia Utara di situ, karena mereka punya patron, jadi pelindung kotanya itu adalah Santo Markus. Dia lihat ini jenazah Markus ada di sana, dia ambil jenazah itu, dia bawa ke Venesia. Jadi ditaruh di Venesia. Jadi bayangkan itu jenazah orang menjadi rebutan. Tetapi pada 24 Juni 1968, Paus ke-6 menyerahkan relikui, ya, relikui dari jenazah ini kepada Abbas Kyrillos ke-6, itu patriark dari gereja Koptik, dan mereka lalu ditempatkanlah Markus kembali di gereja Mesir, gereja Koptik Mesir. Nah, itulah secara singkat kehidupan Markus. Anda lihat pengalaman dia dan nasib tragis yang dia alami, dia mati sebagai martir di Mesir. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari apa yang dia miliki, dari pengalaman dia sebagai rasul bersama Paulus sebentar, kemudian bersama Barnabas, kemudian sendiri di Mesir, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, dikejar-kejar, mau dibunuh, lari ke Roma. Di Roma dia bertemu dengan Petrus dan Paulus, dan dia lihat penderitaan orang Kristen awali, dan iman dia akan Kristus kemudian mendorong dia menulis Injilnya.
Dan cara pikir inilah kemudian mewarnai Injil Markus. Kalau kita lihat apa inti Injilnya, dia di awal sekali dalam Injilnya, dia berkata, inilah permulaan Injil Yesus Kristus, anak Allah. Injil Yesus Kristus, anak Allah. Dia mau mewartakan kabar gembira, harus Injil. Itu kabar gembira, kabar sukacita. Mungkin tentang kelahiran seseorang, ya, kelahiran seorang raja. Tapi ini bukan kelahiran seorang raja biasa. Ini kelahiran Mesias. Dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Jadi Mesias utusan Allah yang menjadi menyelamatkan. Nah, dia coba susun Injilnya berdasarkan konsep dia ini. Dia mau katakan, ini ya Yesus yang mau saya bawa ini, yang saya mau perkenalkan, dia pertama Mesias. Tapi dia juga anak Allah. Lalu dia susunlah Injilnya sebagai berikut, saya berikan. Di bagian pertama Injilnya, mulai bab 1, ayat 1 sampai 13 dia beri pengantarnya, sedangkan mulai bab 1 ayat 14 sampai dengan bab 8 ayat 26 sampai 30 itu memuncak pada pengakuan Petrus yang mengatakan engkaulah Mesias. Jadi dia membuktikan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Bagaimana dia menjadi Mesias? Lalu dia tunjukkan mulai dari kata-kata dan perbuatannya di bagian awal, mujizatnya, selalu mengarahkan membawa orang supaya mengenal dia sebagai Mesias. Dan dia Mesias bukannya untuk orang Yahudi. Sehingga ketika di awal karyanya, jadi di bagian pertama ini, Yesus selalu bekerja di wilayah Galilea, ya, wilayah Galilea, tapi bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk non-Yahudi. Karena Yesus bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi sudah bagi orang non-Yahudi. Sudah universal, ditunjukkan di bagian awal itu. Dan dia apa? Menunjukkan kekasan sebagai Mesias yang sulit dimengerti oleh orang. Karena di otak orang, Mesias itu harus raja yang hebat, pemenang, pembebas, hebat, bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit, tidak akan pernah kalah. Setan dihancurkan, semua dibereskan. Itu konsep orang tentang Mesias. Karena itu ketika orang mengatakan, engkaulah Mesias, setan katakan, dia ini Mesias. Yesus katakan, jangan bilang-bilang sama orang dulu. Ketika orang disembuhkan, setan berteriak, ya, roh jahat berteriak, engkau ini aku tahu siapa engkau. Dia bilang, jangan ngomong dulu, diam. Yesus selalu melarang orang berbicara mengatakan bahwa dia itu Mesias. Mengapa? Karena di otak orang, Mesias itu adalah orang yang hebat. Padahal Yesus mau mengatakan, Mesias ini adalah dia yang menderita. Dia yang akan disalibkan. Dia yang akan diolok-olok, disiksa, dihina. Mesias yang lain sekali dari konsep orang sebelumnya. Oleh karena itu, di bagian awal ini, dia sudah tunjukkan dirinya sebagai Mesias, tapi Mesias yang belum dimengerti orang. Sehingga orang katakan, jangan dulu omong. Supaya apa? Nanti di bagian kedua inilah, baru dia tunjukkan. Ini loh Mesias yang saya sampaikan. Karena itu di bagian kedua Injilnya, di Markus, di bagian kedua, kalau Anda baca mulai bab 8 sampai ayat 30, bab 8 ayat 30 sampai bab 16, ayat 8, itu dia mulai, Yesus melakukan perjalanannya ke Yerusalem, dan selama perjalanan itu, dia bimbing para muridnya, dan dia selalu katakan kepada para muridnya, 3 kali dia ramalkan kepada para muridnya, ya, dia nubuatkan bahwa anak manusia harus menderita. Dia selalu katakan bahwa anak manusia akan menderita, ya, akan disesah, ya, tapi dia akan wafat dan bangkit. 3 kali dia nubuatkan itu supaya para murid mengerti Mesias itu bukan Mesias yang diagungkan, tapi Mesias yang menderita. Nah, itulah kita lihat di sini dalam pembagian Injilnya, dia terus tekankan di situ bahwa Mesias itu akan menderita. Ya. Jadi dia berangkat dari dia melakukan perjalanan dengan para murid, dan selama perjalanan itu dia bimbing para muridnya, dan dia selalu tunjukkan bahwa inilah Mesias itu. Lihat, saya beri bagian yang kedua, ya.
Di dalam perjalanan dia ke Yerusalem, dia selalu berbicara tentang penderitaan itu. Ya, ini contoh yang saya tunjukkan yang kuat sekali di dalam Injil Markus. Nah, mengapa demikian? Ini yang saya mau tutup teks ini. Apa makna penderitaan di dalam konsep Markus? Menjadi murid bagi Markus tidak bisa lepas dari memikul salib. Ya. Menjadi murid, syarat menjadi murid, dia tekankan sekali, yaitu Anda harus pertama dipanggil oleh Yesus, Anda dipanggil untuk mengikuti dia, kemudian Anda masuk di dalam persekutuan dengan dia, masuk di dalam komunitas dia, kemudian Anda ditetapkan menjadi muridnya, ada 12 orang di situ, kemudian ada diutus. Nah, untuk pengutusan ini, jangan lupa syaratnya harus berani menyangkal diri dan memikul salib. Siap kehilangan nyawa. Karena barang siapa kehilangan nyawa, dia akan mendapatkan nyawanya. Dan untuk itu, orang harus pertama-tama dia harus rendah hati, dia harus siap melayani. Karena siapa yang kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Jadi ya, di dalam konteks Markus, dia tekankan sekali Yesus yang menderita, mungkin karena pengalaman dia menyaksikan dan sebagainya, dan dia lihat Mesias yang ditampilkan sekarang adalah Mesias bukan yang hebat-hebat, tapi Mesias yang menderita. Dan lewat penderitaannya itu, dia menebus manusia. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sahabat Alkitab, demikianlah penjelasan dari Pak Paskalis tentang Injil Markus. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya lihat sudah ada yang bertanya di live chat. Jika ada yang masih mau menyampaikan sesuatu, silahkan, kami masih menunggu. Dan sebelum itu, mari kita bersama melihat video karya LAI dalam bidang pembagian Alkitab yang kami sebut sebagai program Satu Dalam Kasih. Mari kita tonton bersama. Ini orang buta tidak sekolah, tapi kerinduan saya ini saya punya senjata, terus terima dengan dua tangan, saya terima berkat besar, saya senang. Ya, demikian sahabat Alkitab, itu film pembagian Alkitab di Alor, dan kita akan masuk ke tanya jawab, tapi nanti mohon untuk like video ini, lalu subscribe juga channel LAI ini. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Paskalis. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari tidak jelas namanya siapa, Android saja, tapi pertanyaan sepertinya seperti ini. Narasumber Markus dalam mengenai apakah benar Petrus? Kan Markus lebih sering bersama Barnabas dan Petrus. Mungkin ini penanya ini merujuk kepada ada buku yang terbit dengan judul Markus Injil menurut Petrus. Silakan Pak Paskalis.
Ya, memang saya pikir ya, karena pengalaman kalau saya lihat dari cerita tadi, apa yang saya kisahkan tentang kehidupan Markus, itu jelas sekali Markus mendapat informasi bukan semata-mata dari Petrus. Ya, itu kesaksian Papias yang mengatakan bahwa Markus itu juru bahasa dari Petrus yang menulis apa yang diceritakan oleh Markus lalu dia tulis dan sebagainya. Sebetulnya itu ada bau politisnya juga. Ada bau politisnya. Karena rupanya Injil Markus itu sempat dipertanyakan di abad pertama itu. Ya, mereka mempertanyakan seberapa sih otoritas dari tulisan Markus itu karena dia tidak termasuk di dalam 12 rasul. Lalu seberapa sih? Ini kan dia masih murid yang di bawah, ya, bahkan dianggap di bawah dari Paulus. Jadi gimana otoritasnya? Oleh karena itu Papias dengan tegas mengatakan di situ, oh ini sumbernya masih asli karena dia mendapat ceritanya itu dari Markus, dari Petrus. Jadi dia dapat sumber asli dari Petrus dan Papias mengatakan, oh saya tahu ini dari Rasul Yohanes. Jadi informasi yang saya dapat dari Rasul Yohanes bahwa Markus itu menulisnya berdasarkan apa yang didapat dari Petrus. Jadi ada unsur politis sebetulnya untuk menguatkan otoritas Injil Markus. Tapi kalau dilihat dari kisah yang dimiliki oleh Markus dan kalau benar tradisi menyatakan bahwa dia itu termasuk salah satu dari 70 murid, berarti dia pun mengenal Yesus dengan baik. Ya, walaupun mungkin tidak seperti rasul lain mengikuti dia, apalagi rumahnya ya, dipakai oleh para murid. Jadi dia tidak jauh. Jadi dia tidak harus menggantungkan diri sepenuhnya pada rasul-rasul yang lain soal informasi tentang Yesus, tapi dari pengalamannya sendiri. Ya, itu bisa dia memberi kesaksian tentang Yesus. Karena itu bagi saya, apakah informasi yang dia dapat banyak dari Barnabas atau Paulus karena dia sering pergi bersama mereka, ataukah dari Petrus, itu tidak terlalu masalah. Toh hasil akhir yang dia tulis adalah karya dia sendiri, adalah karya Markus, dan dia menulis itu berdasarkan apa yang dia lihat, dia dapat dari Paulus, Barnabas maupun Petrus, bahkan dari pengalaman dia di Mesir juga. Jadi itu sebenarnya lebih kuat otoritasnya dari Markus yang pertama-tama yang menulis itu. Gitu. Oke, ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Paskalis karena Bapak sudah menyinggung juga tentang Injil Markus dan memang mau nggak mau kita juga harus masuk ke tentang Injil ini ya. Seperti penjelasan Bapak tadi, ini Injil yang tertua sebetulnya ya Pak ya, dari yang ada di Alkitab yang dikanonisasi ini yang sudah diterima. Tetapi kenapa sebagai Injil yang paling tua yang lebih dulu ditulis, kenapa tempatnya kok kedua ya Pak? Ya. Ini mestinya sebetulnya besar dari sebetulnya hanya masalah isi di masalah isi, karena Injil Markus di bagian awal itu langsung bicara tentang inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Mesias anak Yesus Kristus anak Allah. Jadi tidak langsung mengaitkan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Sementara Matius di dalam Injilnya, dia langsung awali Injilnya itu dengan silsilah Yesus Kristus. Nah, karena ada silsilah ini, ada kesan dia langsung nyambung ke Injil, ke perjanjian lama. Jadi, oh inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, nyambung dia dari perjanjian lama, nyambung ke perjanjian baru, sehingga Matius ditaruh lebih awal daripada Markus. Walaupun secara historis orang yakin sekali bahwa Injil yang pertama ditulis adalah Injil Markus. Ya, itu sebenarnya alasannya hanya alasan karena Injil Matius lebih ngonek dengan perjanjian lama. Ya, itu lebih nyambung. Itu. Tapi dari segi isi, dari segi ketuaan itu jelas Markus lebih dulu dan Matius nanti meniru sekitar 50%, hampir mengikuti Markus ya dalam tulisan-tulisannya gitu. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Lalu
dibandingkan dengan 3 Injil yang lain, kekhasan Markus ini pada apa? Tadi Bapak sempat menjelaskan tentang penderitaan Mesias yang menderita. Apakah ini yang menjadi kekhasan Markus dibandingkan ketiga Injil yang lain? Baik, kalau Pak Paskalis bisa lebih jauh ya menjelaskan ini. Sebelum kita mungkin sebentar lagi kan kita tutup. Jadi sahabat Alkitab, kalau masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silahkan. Kami masih menunggu sementara Pak Paskalis menjawab ini. Silahkan Ya, Pak. jadi kekhasan Injil Markus, dia kan mau berbicara bahwa Yesus itu Mesias dan Yesus itu anak Allah. Nah, Mesias yang dia tampilkan di sini adalah Mesias yang menderita. Mengapa? Karena tampaknya Injilnya ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang baru menjadi Kristen, yang imannya belum mendalam, lalu mereka menghadapi banyak penderitaan, ya, banyak penindasan dari non-Kristen, dari orang Yahudi atau juga dari orang-orang di Roma atau juga orang di Mesir yang melihat penderitaan-penderitaan orang Kristen ini, lalu dia memberi motivasi, bagaimana engkau menjadi murid Kristus yang sejati? Kau imanmu baru dangkal, pengetahuanmu masih sedikit. Nah sekarang bagaimana supaya engkau memiliki pengetahuan yang mendalam dan menjadi murid Kristus yang betul-betul ulet? Ya, seperti dia ungkapkan misalnya di dalam kisah penabur. Ya, ada penabur benih yang jatuh di tanah yang kering di jalan. Nah, dia katakan di situ, dia tegaskan sekali, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya, berbatu-batu. Benih yang demikian ini itu cepat sekali bertumbuh, ya, dia gembira, terima sambut sabda Tuhan dengan gembira, tapi tidak berakar, tidak mendalam. Karena tidak mendalam, akibatnya apa? Ketika ada penindasan, ketika ada cobaan, ketika ada sulitan, mereka murtad, mereka meninggalkan imannya. Nah, Markus melihat gereja awali, gereja purba, umat yang masih sangat sederhana, imannya yang masih sangat dangkal, tapi mereka ingin mengikuti Kristus secara sungguh-sungguh. Di mana dia ingatkan, hati-hati, jangan sampai karena penindasan yang kau alami, kesulitan-kesulitan yang kau alami, engkau jatuh di situ. Karena itu dia katakan, lihat Mesias yang kau ikuti ini modelnya kayak apa? Dia Mesias yang menderita. Untuk apa? Bukan penderitaan yang bodoh, tapi penderitaan yang memberi hidup. Ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, dia akan memperolehnya. Jadi diberi semangat. Justru kalau kau mau kejar punya nyawa, engkau akan kehilangan. Tapi kalau kau berani kehilangan nyawa karena Injil dan karena aku, ya, kamu justru akan memperolehnya. Jadi hidup justru diperoleh ketika orang siap sedia menderita dan bahkan mau mati untuk Kristus. Karena ini memang situasinya yang dialami oleh jemaat pertama itu. Nah, kedua, ketika dia mengajak orang untuk mengikuti dia menjadi muridnya, jelas sekali dia tekankan di dalam perjalanannya ke Yerusalem. Dia selalu tekankan, Putra Manusia menderita. Kalau saya menderita, maka murid saya juga menderita. Dan apa hebatnya? Markus itu hebatnya apa? Dia memahkotai dirinya menjadi penginjil, tetapi sekaligus juga dia bukannya penginjil, tapi dia juga pewarta firman yang sungguh-sungguh. Dia memeteraikan kesaksiannya dan Injilnya dengan menjadi martir juga. Seperti gurunya, seperti Yesus, dia pun mati untuk kebenaran itu, untuk Injil yang dia wartakan. Nah, inilah sebetulnya kuat sekali pesan itu di dalam Injil Markus. Dan kalau orang memang mau membaca Injil ini sungguh-sungguh, di situ dia pasti tertantang untuk memberi diri, membagi diri, dan siap juga mati bagi Injil, bagi kebenaran itu. Di situ saya lihat kuatnya. Kok mati? Gimana? Kok ada suara? Terima kasih Pak Paskalis. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ibu Maria Johannes. Pertanyaannya, mengapa Injil Markus tidak mencatat kisah kelahiran Yesus? Silakan Pak.
Nah, mungkin perlu dipahami dengan baik bahwa Injil pertama-tama, ya, Injil pertama-tama ditulis itu yang terpenting bagi gereja awali pertama adalah kisah tentang kebangkitan. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Kalau Anda percaya Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, kepada Petrus, siap, Anda dibaptis. Cukup itu, ya. Itu yang penting. Itulah yang diwartakan. Nah, mengapa dia bangkit? Karena dia wafat. Maka mulailah cerita tentang wafat Kristus, sengsara Yesus mulai diungkapkan oleh keempat Injil. Dan itu mempunyai porsi yang panjang karena pentingnya penderitaan itu supaya orang melihat makna kebangkitan. Ya, karena tanpa penderitaan, kebangkitan menjadi tidak kelihatan. Demikian juga sebaliknya, tanpa kebangkitan, penderitaan tidak ada artinya. Nah, itu awalnya hanya itu orang yang bercerita. Itu yang diwartakan kemana-mana. Tetapi kemudian orang kan ingin tahu bagaimana hidup Yesus. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami di dunia ini. Mulailah ditulis tentang hidup Yesus di depan umum. Apa karyanya, apa ajaran-ajarannya. Itulah yang penting. Itu lalu diwartakan. Di Markus, dia belum sampai memikirkan tentang masa kecil Yesus. Kapan Yesus lahir. Karena tidak tahu orang. Siapa yang tahu Yesus lahir? Ya, jadi orang belum tahu persis bagaimana Yesus lahir dan ceritanya dan sebagainya. Orang belum tahu. Dan Markus belum sampai ke sana. Karena tekanan di Injilnya, dia lebih menekankan Yesus itu Mesias, Yesus anak Allah, lalu bagaimana pewartaannya, bagaimana wafat dan kebangkitannya. Nah, di dalam perkembangan kemudian, ya, kalau Anda tahu dia wafat, Anda tahu dia bangkit, Anda tahu dia di depan umum, mulailah berpikir, lalu lahirnya di mana? Siapa ibunya? Apa yang itu kan mulai berkembang. Nah, di dalam perkembangan itulah dijawab oleh Matius. Ya, dijawab oleh Matius. Dan Matius pun ketika menjawab itu, tulisan-tulisannya sangat teologis. Ya, sangat teologis. Dia mau tunjukkan, ada situasi apa sepertinya di Yerusalem itu? Ada situasi apa di antara orang Yahudi? Mereka menyaksikan bahwa orang Yahudi kurang bisa menerima Yesus. Karena itu sejak permulaan kisah masa kanak-kanak Yesus yang ditulis oleh Matius sudah berbau bagaimana orang Yahudi sejak Yesus anak-anak pun sudah ditolak. Ya, mereka tidak menerima Yesus dan sebagainya. Itulah sebabnya yang saya katakan tadi, Markus belum sampai memikirkan menulis tentang masa kanak-kanak Yesus, dan bagi dia memang tidak terlalu penting. Ya, baru penting ketika Matius, ya, yang harus berhadapan dengan jemaat yang sudah lebih maju, yang sudah lebih lama, kemudian juga efek dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Ya, yang menolak Yesus akan mengusir orang-orang Kristen juga dari sinagoga-sinagoga, dan dia tunjukkan, oh, kamu menolak orang Kristen itu bukan hanya sekarang, Yesus pun dulu sudah kamu tolak, guru kami pun sudah kami tolak. Jadi itu sudah ada perkembangan kemudian. Dan bagi Kristen awali, seperti pada zaman Markus, masa kanak-kanak itu tidak terlalu penting, ya, nggak terlalu penting cerita-cerita itu, gitu. Ya, itulah sebabnya Markus tidak menulis itu. Oke, terima kasih Bapak Skalis. Ada pertanyaan lagi, mirip satu sama lain, saya bacakan dari Bapak Pardamian Siuda Butar dan Pak Christopher Teja. Ini tentang bagian akhir dari Markus. Nah, apakah siapa yang menulis bagian ini dan apakah ini betul tulisan Markus atau hanya atau ditambahkan kemudian untuk melengkapi Injil ini? Silahkan Pak Skalis. Jadi bagian akhir Injil Markus mulai bab 16 ayat 8b, ya. Kalau kita baca ceritanya, itu kan jelas sekali sepertinya teks itu terputus di ayat 8a, ya. Teks itu seperti terputus di 8a. Jadi kalau saya baca misalnya, ya, supaya tahu konteksnya, di Markus bab 16 ayat 8a, tulisannya begini. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi wanita-wanita itu pergi, tidak mengatakan apa-apa. Tak selesai
cerita berikutnya aneh sekali. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus, teman-teman, dan teman-temannya. Setelah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur sampai ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal. Dan seterusnya lalu ada cerita tentang penampakan-penampakan Yesus. Nah, mengapa teks ini ditulis diragukan dari Markus? Pertama, dalam teks-teks asli yang kuno, ya, dalam Kodeks Vatikanus Sinaiticus, teks ini belum ada. Itu masalah utamanya. Jadi teksnya belum ada, karena belum ada, baru muncul di abad kemudian, rupanya dari teks-teks Receptus. Nah, orang tidak tahu persis siapa yang menulis bagian ini. Biasanya dikatakan Markus kedua, editor dari Markus. Ya, jadi ada dua level. Injil Markus pertama, lalu ada editor berikutnya yang melengkapi Injilnya, dan ini ditulis baru sesudah mungkin abad pertama. Ya, jadi kemudian mengapa dia tulis ini? Karena dia merasa kok Injil Markus ini kurang lengkap. Mengingat apa? Mengingat kalau ketiga Injil yang lain, Matius, Lukas, dan Yohanes, itu ada cerita tentang para murid ketemu Yesus, ada penampakan, ya, dan ada pengutusan. Lah ini kok Markus tidak ada sama sekali. Mereka lalu merasa tidak lengkap. Dan kalau Anda baca baik-baik, jelas sekali di dalam teks itu kelihatan sekali seperti meringkas ketiga Injil yang lain, kisah-kisah penampakan di Injil yang lain. Lalu mereka masukkan di situ. Ya, itu yang kesan saya. Jadi itu masih kemudian ditulisnya. Karena dalam teks kuno seperti Kodeks Vatikanus Sinaiticus itu belum ada teks itu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Paskalis. Ada lagi pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Thomas Herianto. Pertanyaannya seperti ini. Para penulis Injil Sinoptik, apakah sebenarnya mereka itu saling berkomunikasi satu sama lain, atau mereka sebenarnya terpisah-pisah, tapi memiliki isi yang mirip? Kalau dilihat dari proses pembentukan Alkitab, tampaknya mereka tidak berkomunikasi satu sama lain, ya, tidak berkomunikasi satu sama lain. Di teori sumber, biasanya para ahli melihat begini, ya, para ahli melihat begini, ada teks serpian-serpian, ya, manuskrip, kemudian si pengarang ini, pertama Markus, dia tulis Injilnya, dia dapat sumber-sumber, dia tulis itu, dia susun baik-baik. Nah, rupanya Injil ini sudah mulai beredar, Injil Markus sudah mulai beredar, lalu Matius juga punya dorongan untuk menulis. Dia ambil Injil Markus ini, kemudian dia tambahkan dengan informasi lain yang dia peroleh, cerita-cerita lain yang dia peroleh, juga dengan kebutuhan gerejanya, gereja perdana yang sudah ada, komunitas perdana yang sudah ada, situasi mereka yang berbeda, dia sesuaikan Injil Markus dengan situasi mereka, juga informasi-informasi lain yang mereka peroleh, yang mereka miliki, ditambahkan di situ. Dan ada namanya sumber Quelle, ya, di dalam bahasa Jerman mereka ada sumber Quelle, ada satu sumber yang dipakai baik oleh Matius maupun oleh Lukas. Jadi rupanya ada teks-teks manuskrip yang mereka baca tanpa mereka harus ketemu satu sama lain, ya. Jadi tampaknya mereka tidak ada komunikasi. Kamu nanti lengkapi punya saya, kamu enggak. Karena mereka bekerja di tempat yang berbeda, pada zaman yang berbeda, lalu mereka menulis itu. Seperti Lukas misalnya, Lukas jauh lebih kemudian, karena apa? Di teksnya sendiri dia jelas mengatakan, setelah dia mengumpulkan banyak cerita ini, ya, dia dapat dari berbagai tempat, lalu dia mencoba menyusun secara sistematis, bahkan latar belakangnya juga berbeda sekali. Jadi menurut saya tidak ada komunikasi satu sama lain di antara para murid, para penulis Injil. Mengapa? Karena komunikasi juga tidak semudah seperti sekarang ini. Ya, sekarang kita bisa WA, ya, bisa email, kemudian bisa Facebook dan sebagainya. Dulu untuk berkomunikasi sulit sekali. Ya, untuk mengirim surat saja berapa lama? Apalagi mau bertemu, ya, bertemu dengan orang. Dan belum tentu dia tahu orang lain sedang menulis. Ya, belum tahu seperti sekarang. Sekarang kita nulis di sini sudah sebentar lagi
dari tempat lain atau di negara lain orang sudah tahu apa tulisan kita. Ya, dulu tidak mungkin, ya, karena komunikasi sangat berbeda. Jadi singkatnya bagi saya belum ada komunikasi satu sama lain di antara para murid, para penulis Injil. Tapi sumber-sumber yang mereka miliki, karena mereka menulis bukan sekedar menulis, tapi sudah ada data yang mereka miliki, sudah ada cerita-cerita yang mereka miliki yang beredar di kalangan jemaat. Juga jemaat berkumpul, ketika mereka berkumpul, mereka bercerita. Mereka membaca firman, mereka membaca perjanjian lama, mereka sharing di situ. Nah, iman jemaat inilah yang ditulis, ditampilkan lagi di dalam teks-teks Injil itu. Nah itu, maka kan berbeda di satu komunitas dan komunitas yang lain. Yaitu kira-kira jawaban yang bisa saya berikan. Ya. Iya. Terima kasih Pak Paskalis. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini ada masih ada 2 lagi, yaitu tadi yang tadi Bapak jawab itu dari Pak Thomas Herianto. Sekarang dari Bapak Hari Hartanto. Bisakah Pak Paskalis menjelaskan beberapa persen dari kitab atau dari Injil Markus yang merupakan pesan asli dari Tuhan dan bukan pendapat Markus? Penginjil Markus, silakan Pak. Nah, ini harus hati-hati menjawab gitu, karena kita harus memahami baik apa yang dimaksud dengan Injil, ya, apa yang dimaksud dengan kitab suci. Alkitab itu buku kesaksian iman, bukan pertama-tama kata-kata yang didiktekan oleh Tuhan. Jadi seberapa yang dari Markus, seberapa dari Tuhan, kita tidak bisa memisah begitu. Ya, semuanya dari Tuhan, semuanya ditulis oleh Markus. Jadi Markus menulis itu apa yang dia dapat, apa yang mendapat diinspirasikan oleh Tuhan berdasarkan data-data yang dia peroleh. Jadi saya kira kita tidak benar kalau kita lalu mencoba memisahkan, oh mana yang sungguh-sungguh dari Tuhan, mana yang sungguh-sungguh dari Markus. Itu kita seperti memilah teks itu. Padahal Injil itu ditulis sebagai kesaksian iman. Bagaimana dia menangkap firman Tuhan, kata-kata Yesus, perkataan Yesus, perbuatan Yesus, ajaran Yesus, dia tangkap lalu dia saksikan. Jadi kita nggak bisa lalu mengatakan, oh ini persis dari Yesus, ini persis hanya dari Markus. Saya kira nggak bisa dipilah begitu. Ada ahli yang mencoba, ya, menghitung. Oh ini kata-kata Yesus, oh ini bukan kata-kata Yesus. Saya kira tetap kita tidak akan bisa memisah itu, ya, memilah itu. Ya bagaimanapun tekniknya, tetap ada firman Yesus, tapi firman yang sudah diinternalisasi, yang sudah dihayati di dalam kehidupan, lalu itu disaksikan di dalam bentuk tulisan. Jadi seberapa besar, berapa persen dari Yesus? Ya 100%. Berapa persen dari Markus? 100%. Ya, karena Markus yang nulis itu 100%. Tapi semua itu dia dapat dari mana? Dari inspirasi ilahi, dari data-data yang dia alami. Jadi tekanannya jangan membaca teks Injil seperti kata-kata yang didiktekan oleh Tuhan. Itu salah total. Karena buku ini adalah buku kesaksian iman. Kitab yang ditulis dengan inspirasi total dari Roh Kudus. Karena orang mengalami Allah, mengalami Yesus, dan dia saksikan itu supaya orang yang membaca mengalami hal yang sama, mengimani Yesus seperti yang dia imani, yang dia alami. Jadi itu tekanannya di situ. Ya, itu. Jadi jangan dibedakan bahwa oh ini sekian persen dari Yesus, sekian persen dari Markus. Ya, jangan dipilah-pilah begitu. Ya. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu tentang dan mengerti tentang bagaimana Alkitab itu ditulis, ya Pak ya. Nah, tentang hal ini kami dari Lembaga Alkitab Indonesia pada bulan Juni yang akan datang akan menyelenggarakan kursus online melalui Google Meet itu tentang bagaimana Alkitab sampai pada kita. Ini membahas tentang bagaimana Alkitab sejak mulai ditulis, dikanonisasi sampai akhirnya diterjemahkan. Kami akan taruh informasi tentang ini di kolom komen kalau ada sahabat Alkitab yang ingin bergabung dengan kursus online ini. Terima kasih. Dan Pak Paskalis, masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Pardamaian Sidabutar. Pertanyaannya adalah
mengapa Markus tidak menyinggung tentang 7 perkataan Yesus di salib yang ada di Injil yang lain? Silakan Pak Paskalis. Wah, itu saya tidak tahu persis kenapa, saya harus tanya ke Markus ini. Ya. Jadi mengapa dia tidak tulis itu? Ya saya terus terang nggak bisa menjawab. Karena tidak pernah ketemu Markus, kenapa kok tidak tulis itu? Apa mungkin dia belum mengenal itu, belum tahu di teks-teks yang beredar waktu itu belum ada informasi yang dia peroleh, atau tekanan Markus memang tidak sampai pada ke sana, karena dia mau menekankan bagaimana Yesus yang menderita di salib itu, dia lihat prosesnya saja, ya, tekanannya pada bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia kemudian diadili oleh Mahkamah Agama, tapi tidak sampai melihat pergulatannya. Dia lebih lihat pergulatannya itu ada di Getsemani, ya, pertarungan dia di Getsemani, bagaimana dia ingin Tuhan tuh melepaskan dia dari cawan itu, tetapi tetap dia selalu berpegang, tetap kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak saya. Ya. Jadi itu kerenahan hati Yesus yang setia kepada Tuhan, walaupun dia tahu Tuhan itu Maha Kuasa bisa bebaskan dia, tapi rencana Tuhan tetap dia lakukan. Nah, mengapa tidak ada 7 kata Yesus itu, saya terus terang tidak berani menjawab, tidak tahu saya kenapa dia tidak tulis. Ya, gitu. Oke. Terima kasih Pak Paskalis, tampaknya kita sudah sampai di bagian akhir. Sahabat Alkitab, demikianlah tentang kali ini kita belajar tentang Markus. Ternyata penulis Injil tertua ini dalam tulisannya dia memang menekankan tentang Mesias yang menderita, dan bahkan dirinya sendiri, Markus sendiri itu juga seorang yang mengalami penderitaan, meninggal dengan cara yang sangat menyesakkan dada. Dan Markus ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Paskalis memang menulis untuk jemaat atau untuk umat Kristen perdana, sehingga segala sesuatu masih serba terbatas. Umat Kristen yang baru mau belajar dan baru tahu tentang Tuhan Yesus. Saya kira di situ saja sampai di sana untuk pelajaran kita atau untuk belajar kita minggu ini. Kita akan ketemu kembali minggu depan, tanggal 6 Juni, dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang ibadah di zaman pandemik, bagaimana. Dan pembicara kita pada minggu yang akan datang ini adalah Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya. Kami persilahkan sahabat Alkitab untuk kembali bergabung minggu depan dengan di channel yang sama. Dan kepada Pak Paskalis, banyak terima kasih Pak untuk hari ini. Kami masih tunggu untuk yang akan datang ya Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada sahabat Alkitab yang sudah setia dan sabar sampai akhir acara ini. Terima kasih, mohon kembali kami menyampaikan bahwa bisa subscribe channel LAI ini, lalu kemudian like videonya dan tonton video-video yang lain, serta jangan lupa mengklik lonceng yang ada, supaya jika ada video-video lain dari LAI, sahabat Alkitab bisa langsung mengetahuinya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada semua, dan semoga kita tetap sehat, tetap sukacita, dan Tuhan memberkati.